Cafe Vaneca, cafe milenial and coffee shop. Punya temanku ini. Saya kangen dia. Bagus tempatnya. Aku menunggu yang punya. Di tengah jam istirahat saya mampir di Cafe Vaneca. Ini lagi salat tidur, tempatnya nyaman, tempat wudhunya. Sambil menunggu yang punya kafe. Ini suasana di Cafe Vaneca. Sore hari mungkin ya ramai. Tempatnya enak, nyaman untuk kongko-kongko, untuk istirahat melepas lelah di tengah-tengah jeda istirahat kerja. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Jumpa lagi dengan saya Eni Rosidah. Kali ini saya berada di Cafe Vaneca, tepatnya di Jalan Penanggungan, Kota Kediri, mepet pas selatannya Telkom. Kali ini saya bersama si empunya kafe. Dia adalah sohib saya, namanya Mbak Soli. Apa kabar Mbak Soli? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut Bunda Yundadi. Sebenarnya saya itu teman-teman diundang beliaunya ini di podcastnya, tapi belum sempat, malah saya yang mengundang dia di YouTube saya. Cerita Mbak Solik, teman-teman apa ini subscriber saya nih, dulunya beliaunya ini menjadi guru di Min Semampir Kota Kediri, sekarang Min 1. Nah, nasib yang membawanya. Allah menakdirkan kita seperti ini. Cerita Mbak. Apa iya. dong? Say hello. Oh ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seneng banget, kayak mimpi di siang bolong ya. Mimpi ya. Jadi ceritanya memang alhamdulillah saya itu dulu pernah ngajar di Min Semampir. Waktu itu saya melamarnya ke Bu Emi. Dan menjadi guru di Madrasah MI Negeri Semampir itu luar biasa, wow, keren banget karena sekolahnya terkenal, terus dapat kepala yang cantik dan pintar, sehingga mau nggak mau anak buahnya harus nututi pintar. Terus mulu-mulu. lo nggak juga, itu serius itu, alhamdulillah. Beliau itu motivator saya yang pertama ya ketika itu. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena
beliau ini sudah cantik, orangnya kalem, winter lagi. Terus serius itu Bu, itu serius. Terus dengan ketenangannya, dengan kedewasaan yang luar biasa, itu setiap masalah besar itu selalu bisa selesai. Dan itu ternyata membuat saya itu juga dikit-dikit Bu Emi aja bisa. Nah itu alhamdulillah membuat jiwa saya itu kayak membesar gitu ya Bu. Oke, seiring berjalannya waktu saya pindah dari Mins Mampir ke tempat yang lain. Nah, beliaunya juga ingin penyegaran kayaknya. Saya dengar itu terakhir di propertinya juga sudah wow. Wah, mau beli itu ya saya nyicil aja. Kesampaian juga. Sekarang ini merambah di kuliner ya. Di mana lagi tuh? Apa namanya? Catering. Nah, ini saya berada di kafenya Mbak Solid, kafe kami. Saya cerita gimana sih mula bukane itu bahasa Jawa awalnya biar bisa memotivasi generasi muda, generasi tua kayak saya. Artinya bahwa hidup ini disyukuri, dinikmati, apa yang bisa kita lakukan untuk kemanfaatan orang lain. Ayo Mbak Solid cerita. Siap. Jadi setelah Bu Emi dapat tugas di tempat lain, saya memang masih terinspirasi dengan jenengan, yaitu saya melanjutkan S2 ceritanya. Alhamdulillah. Saya melanjutkan S2 di Surabaya, yaitu di kampus UNER. Beasiswa ya? Bukan, sendiri karena saya ngambil jurusan inovasi bisnis. Terus nggak tahu ya saya kok ngambil itu dulu karena kok ya tiba-tiba aja barangkali nanti saya jadi pebisnis gitu aja sih. Padahal saya waktu itu masih jadi guru. Terus kemudian setelah keluar, belum keluar sih, ketika kuliah ternyata jadwal kuliahnya kan Senin sampai Jumat nggak boleh bolos. Mau nggak mau saya harus memilih ini kuliah apa ngajar. Itu bukan pilihan yang mudah karena ketika ngajar pun saya satu-satunya guru honorer yang sudah sertifikasi di Mins Mampir. Sudah sertifikasi, terus ya sudah enak lah, apalagi waktu itu GTT di negeri kan sudah banyak lah income-nya. Nah seperti itu, tapi saya harus milih. Nah seiring berjalannya waktu itu, karena kuliah yang saya ambil itu jurusan inovasi bisnis, mau nggak mau yang banyak baca-baca soal buku bisnis dan lain-lain. Nah ternyata kok ya alhamdulillah, ternyata bisnis itu kok perasaan nggak susah ya. Punya passion di situ. Nggak juga sih sebenarnya, nggak juga ya pelan-pelan aja. Terus kok kita terjun, memang saya di properti itu. Alhamdulillah setelah kuliah itu memang merasakan gini ya biar bisnis ini jalan dengan baik seperti ini. Nah ternyata alhamdulillah setelah bisnis itu jalan, kayak semacam sudah autopilot itu, kita bingung nyari kerjaan apa lagi. Enggak juga sih. Bingung aja karena di properti itu kalau sudah dikerjain ABC sama si ABC gitu kan, kita ngapain lagi gitu. Terus iseng-iseng pengen buka resto. Alhamdulillah terwujud juga restonya. Waktu itu resto bintang dapur di Bandar Lor, dekatnya MI Banjarmati. Nah dekat GOR itu ya? Ya dekat GOR. Walaupun sebenarnya saya nggak beruntung banget di situ. Kenapa nggak beruntung? Karena saya belum tahu manajemen yang bagus sehingga hanya bertahan 7 bulan. Ya 7 bulan itu kerugian saya 200-an juta lah. Ujian. Nah terus tapi nggak apa-apa ya, namanya orang bisnis kalau nggak untung ya rugi. Ya saya memutuskan tutup. Kemudian dari situ saya kembali lagi ke properti. Nah ternyata Allah itu memang kalau mau mengganti rezeki seseorang itu nggak kekurangan jalan ya. Walaupun 7 bulan buka, tapi ternyata ada beberapa teman yang sudah sempat mencicipi makanan resto gitu. Nah dan mereka bilang, ini harus benar-benar ngapain kok tutup bla 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 gini. Nah ternyata salah satu teman itu adalah orang Surabaya, yang beliaunya itu seorang yang punya bisnis kuliner besar. Nah saya nggak nyangka ternyata beliau datang lagi ke saya itu, Mbak yuk buka bisnis catering yuk gitu. Waduh Pak, saya nggak punya basic gini. Saya awalnya serius bilang nggak punya basic. Nah kemudian beliaunya gini, wes kalau Mbak nggak punya basic, gini aja wes, saya pinjem rumahnya buat dapur. Bilangnya begitu beliaunya. Karena beliau yang datang ini
orang yang dapat tender untuk mengerjakan catering di suatu instansi yang besar, yang nggak usah saya sebut di sini ya. Nah, terus kemudian singkat cerita, beliaunya ini kalau hitung-hitungan kalau bawa karyawan dari Surabaya ini gini-gini high cost. Akhirnya ketika beliaunya udah memutuskan kontrak bangun dapur itu, beliau tiba-tiba langsung, Saman kan punya resto mbak, udah handle aja cateringnya. Nah itu awalnya seperti itu. Ya sempat gendadapan juga, tapi karena saya udah punya basic, pernah 7 bulan di kuliner, minimal saya tahu lah ayam yang bagus, sayur yang bagus, apa-apa itu seperti apa. Nah itu dengan saya iyalah wong barang ketok aja lah, bisa dihitung semua bisa itu. Alhamdulillah akhirnya saya handle penuh. Nah saya handle penuh, alhamdulillah itu sudah autopilot juga. Sudah autopilot, akhirnya saya buka kafe ini. Nah adapun kafe ini sebenarnya saya bukan the only one owner, ada teman yang join. Cuman memang jadi istilahnya ini saya bukan the only one owner di cafe, intinya kita join. Ya alhamdulillah sudah berjalan berapa ya ini, hampir 2 tahun lebih ya, 3 tahun. Nah jadi seperti itu. Cateringnya itu apa judulnya? Cateringnya brandnya itu Vanessa juga. Vanessa Catering. Oh gitu. Ada batasan nggak mbak? Misalkan ada teman-teman mau ya sekitar Kediri dan sekitarnya, atau mungkin barangkali luar kota juga, why not gitu ya? Ada batasan misalkan harus ini kuantitas atau jumlahnya pesen itu minimal 25? Oh enggak ada. Gitu ya? Loss kapasitas saya masak itu 1.000 per hari. Ini saya sedang renovasi dapur, insya Allah per Juli itu kapasitas sudah 3.000 porsi sehari. Jadi kalau dan itu setiap hari kita masaknya continue. Jadi kalau misalnya nih Bu Emi, mbak aku cuma butuh 10 aja, kenapa enggak, sudah wes langsung, dan itu nggak usah pakai janjian. Bahkan beberapa instansi itu pernah loh, bayangkan jam 9 telepon, 9 pagi telepon, katanya itu pesen 70 porsi. Kemarin ya, sehari sebelumnya pesen 70 porsi. Jam 9 besoknya itu mbak, iya, nambahnya itu nggak gemen-gemen, nambahnya 300 porsi. Jadi saya hanya diberi waktu 3 jam untuk masak nambah 300 porsi. Masya Allah, jadi ya itu kan rezeki ya. Dan saya sudah melihat, karena kita sudah terbiasa masak 1.000 porsi sehari, jadi why not? Gitu. Saya tinggal manggil. Mungkin kapan-kapan saya datang ya. Oh boleh, sangat boleh banget. Mbak, saya dengar sampean karyawannya banyak nih. Ada berapa tadi? 400, 200 lah, belum 400. Nah, gimana Mbak memanage atau memposisikan karyawan itu sebagai apa gitu? Soalnya sekarang ini apalagi di era industri 4.0 ya, 4. Itu kan ciri-cirinya diantaranya kerja, belajar itu kan kolaborasi ya, Itu gimana tipsnya sampean itu Mbak, bisa memposisikan karyawan sebagai keluarga atau bagaimana gitu ya? Saya itu kalau karyawan katanya sih, dari semua karyawan saya katanya saya swabar, katanya begitu. Memang the fact saya nggak bisa marah kalau sama karyawan. Bahkan karyawan pun melakukan kesalahan, itu yang marah malah sesama karyawan lain, karena dia terganggu dengan ini. Saya nggak bisa marah. Iya, sopanya dilanggar itu saya nggak bisa marah. Tetapi kalau memang sudah katakanlah dia melanggar nggak cuma 1 kali, yaitu saya nggak tega tapi nggak pernah marah, sudah langsung saya bilang maaf ya, ini teman-teman pada nggak suka, misalnya saya gitu. Itu tapi saya pun nggak langsung memecat, saya kasih alternatif pilihan. Karena usaha yang saya gelutin kan banyak, ada di properti, ada di toko, saya punya toko bahan kue juga, ada kafe di Jalan Veteran. Iya itu sana dekatnya Semada itu ke barat. Nah itu ada toko bahan kue. Tokonya? Tobaku, sahabat UKM. Toko bahan kue sahabat UKM. Tuh teman-teman, Kediri sekitarnya yang mau bikin kue ke toko Vanessa juga. Vanessa ini ngambilnya di sana. Gitu. Dari mulai sirup, dari mulai minyak apapun ngambilnya di sana. Terus enggak. Nah jadi kalau ada karyawan agak nakal gitu, saya pendekatannya sebagai temen gitu aja ya. Jangan hati-hati banget, saya jangan sampai
dia sakit hati karena perkataan saya atau gimana, itu saya seperti itu. Terus untuk handle 200 orang itu saya sudah menyiapkan pos-pos orang. Jadi katakanlah di kantor A ini headnya siapa, di catering ini headnya siapa, di toko headnya siapa. Jadi saya mantaunya cukup lewat dengan head tadi. Ya udah, ya sudah. Saya pikir saya juga masih bisa tidur, juga masih bisa jalan-jalan. Jadi normal aja, nggak ada yang wow gitu, nggak ada. Anak-anak gimana? Sekarang Alhamdulillah masih 2? masih. Doakan segera nambah. Oke, amin. Closing nih Mbak, apa nih tipnya atau apa ya tipnya dari sampean untuk teman-teman yang ya untuk kaula muda, untuk kaula tua, dari emak-emak kayak saya, apa ini menyikapi hidup apalagi di masa pandemi ini ya. Sebenarnya tadi saya tanya nggak begitu berpengaruh hebat terhadap bisnisnya. Apa nih Mbak tipsnya untuk mengarungi apa ya kehidupan ini kan ya kadang manis, kadang getir, kadang ya nano-nano. Iya sih, jadi gini, kalau kemarin kenapa pandemi nggak ngaruh, karena usaha saya banyak ya. Nah, usaha banyak, yang ngaruh memang catering sama apa ya kuliner tuh ngaruh banget. Seketika itu kan tutup ya, kita close. Nah, tetapi untuk sektor yang tidak langsung berhubungan dengan human, katakanlah kalau beli perumahan itu kan enggak, orangnya kan cukup datang ke lokasi sekali 2 kali, bayar via transfer. Nah itu jadi kan enggak ngaruh banget. Itu tipsnya itu yang pertama adalah kalau kita melakukan sesuatu itu memang harus sungguh-sungguh ya. Dalam arti satu bidang itu kita sungguhin ya. Jadi satu bidang kita sungguhin. Iya. Saya untuk properti agama innamal a'malu binniyat satu, oke. Terus yang kedua manjada wajada. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh betul. Jadi untuk apa tuh? Tidak membohongi hasil, oke. Tidak mengkhianati proses tidak mengkhianati hasil. Jadi untuk properti sendiri saya 8 tahun ya untuk proses itu dari awal sampai sekarang itu 8 tahun itu saya geluti the only itu bisnisnya. Nah setelah saya rasa properti safe, aman, nggak saya bisa benar-benar meluangkan waktu untuk lain, saya baru ke yang lain seperti kuliner. Nah kalau untuk properti kan kita nggak perlu menungguin setiap hari ya, karena yang ditungguin juga barang nggak hidup. Nah saya fokusnya ke catering. Tapi ketika catering sudah autopilot pun, nah ini nggak tahu saya apalagi ya. Kalau kemarin ketika catering sudah autopilot, saya ke bahan bakunya. Jadi eman-eman karena saya setiap hari untuk belanja kebutuhan kafe sama catering itu minimal 3 juta setiap hari. Itu kan kalau saya supply sendiri kan di situ ada uang juga. Nah yaudah saya merintis tobat itu. Gitu ya aja. Sungguh-sungguh, iya itu aja. Sungguh-sungguh. Terus tentunya satu lagi sih Bu, nggak gampang ceklek ya, dalam arti nggak mutungan. Nggak mutungan. Jangan apa ya? Mbak cantik. Nggak gampang putus asa. Iya, nggak gampang putus asa, nggak gampang jeblok. Jadi jangan dikira saya itu yang menjalankan usaha sebanyak ini nggak pernah dihantam orang. Jangan tanya itu wis. Apalagi catering sering saya dimarah-marah pemesan, nggak enak lah beginilah begini. Komplain gitu ya. Komplainnya itu bahasanya pedes-pedes dan nggak sekali 2 kali. Tapi saya nggak pernah menyikapi dengan langsung ya udah kalau nggak enak nggak usah pesan di saya, nggak gitu. Jangan gitu. Jadi oh iya Bu maaf gitu. Nah terus saya minta maaf, kemudian saya harus mengganti komplain itu misalnya dengan diskon harga karena kan dia nggak puas ya. Terus kemudian ya dengan mengganti, kalau itu nggak sesuai saya ganti yang sesuai dengan cuma-cuma. Nah gitu sehingga saya menunjukkan kalau cateringku nggak seperti itu, tapi cateringku seperti ini. Alhamdulillah pelanggan itu tetap nyari terus gitu. Itu aja sih. Ya teman-teman, meskipun singkat, Allah menakdirkan saya ketemu, sering sekali janjian simpangan terus ya. Ternyata ada banyak hikmah yang kita bisa petik terhadap pertemuan ini, bagaimana Mbak Solik ini mengelola bisnisnya. Terima kasih ya, jangan lupa yang belum like silahkan like, komennya, subscribe dengan cara menekan tombol loncengnya agar Anda semua orang yang pertama kali memperoleh notifikasi dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.